Assalamualaikum. Ini adalah lanjutan daripada part 1 kemarin. Dalam pembelajaran terpadu, contohnya itu model connected. Yang sebelum model connected ada kemarin itu pengantar pembelajaran terpadu. Jadi model yang pertama itu sebenarnya fragmented, tapi fragmented ini bukan model keterhubungan, bukan model terpadu ya sebetulnya. Dia masih terpisah. Nah, untuk pertama kali kita menghubungkan itu kita menggunakan model connected. Nah, connected ini sendiri, ini kalau dilihat dari gambar, ini yang kemarin kita perlihatkan adalah 10 model keterpaduan menurut Robin Fogarty. Connected ini sendiri adalah artinya adalah keterhubungan. Jadi terhubung itu artinya kalau Anda lihat ada payung gitu, jadi beberapa item itu bisa dipayungkan ke dalam satu item utama, itu maksudnya. Jadi dia beberapa butir pembelajaran bisa digabungkan dalam satu tema utama gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kalau dilihat lagi ini adalah pengertian secara teorinya ya. Jadi ada kata kesengajaan gitu dengan usaha untuk menghubungkan beberapa item penting menjadi satu kali pembelajaran. Apa-apa saja yang bisa dihubungkan, diantaranya adalah word, ada topik, ada konsep, ada skill, ada apa lagi katanya, idea dan sebagainya. Jadi bisa antar pekerjaan, antar ide, antar skill dan sebagainya. Gambaran connected menurut Fogarty ini saya cuplikan satu dari tulisannya. Kalau itu yang saya lingkari dengan warna merah. Kalau diperbesar itu tulisannya dia mengatakan secara simple aja ya, the view through an opera glasses katanya, seperti melihat melalui kaca opera gitu kalau zaman dahulu ya. Jadi melihat drama itu jadi terhubung antara satu ekspresi dengan ekspresi yang lainnya. Itu seperti itu penggambarannya. Nah, kekuatan connected sendiri adalah dia dapat menghubungkan beberapa hal dalam satu kali tema pembelajaran gitu. Jadi satu kali kegiatan gitu ataupun satu semester kegiatan itu dapat saling berhubungan satu sampai sama yang lainnya. Jadi satu kegiatan itu mencakup beberapa hal dan itu sebuah kelebihan. Namun kelemahannya sendiri dapat disimpulkan bahwa sangat disayangkan model ini belum dapat menjangkau dengan ke materi yang lain kayak gitu. Misalnya belum menjangkau kepada pembelajaran yang lain, maksudnya kalau matematika saja, kalau IPA saja gitu. Karakteristik model connected sendiri sama seperti yang tadi sudah jelaskan, yaitu dia dapat dikaitkan antar topik, antar keterampilan, antar konsep dan antar semester. Nah, ini ini adalah pendapat dari Robert Maynard kalau tidak salah saya ya, yang dilingkari. Dia mengatakan bahwa ini penegasannya adalah bahwa model connected ini adalah kegiatan yang secara sengaja, itu ada kesengajaan untuk melakukan satu pembelajaran dengan mengaitkan beberapa hal gitu, dengan asumsi bahwa siswa sudah paham dengan sendirinya gitu. Nah, ini adalah cara memadukan. Misalnya ada 3 tema di situ, tema satunya menjadi tema utama, kemudian topik keduanya dan ketiganya include ke dalamnya. Nah, ini adalah keuntungan yang diperoleh siswa ketika menggunakan connected. Siswa dapat memperoleh beberapa konsep, memperoleh beberapa topik, dan memperoleh beberapa skill dalam satu pembelajaran. Itu yang dimaksudkan dalam gambar tersebut gitu ya, yang Anda lihat. Nah, ini kolaborasi tim ini menunjukkan bahwa model connected itu dapat membentuk kolaborasi tim. Misalnya ini tim guru IPA. Guru IPA dapat berkumpul menjadi sebuah tim penyusun atau perumus pembelajaran tematik, kemudian bisa saling berkomunikasi, saling berdiskusi. Nah, bisa begitu juga misalnya guru matematika atau guru IPS dan sebagainya. Ini adalah beberapa langkah, saya kira Anda dapat baca sendiri, mulai dari menentukan tema-tema yang akan dihubungkan sampai dengan tugas, pemberian tugas ataupun pengaitan antar tugas dan sebagainya. Kapan model keterhubungan digunakan? Model keterhubungan digunakan ketika seseorang akan memulai
belajar ataupun mengajarkan pembelajaran tematik. Mulailah dengan model connected atau keterhubungan. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Fragmented bedanya dengan connected. Fragmented itu masih terpisah antara satu yang lainnya. Kalau setelah dihubungkan itu dalam satu mata pelajaran ini sama, tapi connected itu sudah mulai menghubungkan antar topik ataupun antar keterampilan atau antar ide. Nah, perbedaan connected sendiri dengan nested, karena kan ada 3 itu yang dalam satu mata pelajaran, fragmented, connected, dan nested. Nah, ini perbedaannya beda lagi. Nanti secara spesifik akan kita bahas pada model nested. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu ataupun penjelasan. Apabila ada yang tidak berkenan ataupun tidak tepat dalam video ini, Anda dapat memberikan komen di bawahnya dan saya akan memperbaiki.